PLS. Lalu save. Ya, mana dia? Nah, lalu muncul seperti ini layarnya, Bapak Ibu. Nanti akan kita gambar di sini modelnya, ya. Sudah muncul yang seperti ini. Ada halaman luas di sini. Nanti kita gambar modelnya di sini. Kita pelan-pelan ya, pelan-pelan. Nanti kalau sudah tahu setelahnya udah enak. Kalau sudah, tolong bunyi ya, bersuara biar kita bisa lanjut. Sudah, Pak. Ya, satu. Yang kedua siapa? Sudah, Pak. Dua, baru Sudah, Pak. tiga, Sudah, empat, Pak. lima. Oke, oke, oke. Oke, nah sekarang kita bangun modelnya ya. Bapak Ibu klik di sini X1, X2 sampai dengan X4 ya. X11, X12, X13, X14. Lalu tekan kursornya, tarik ke sini ya. Nah, muncul dia ya. Nah, ini variabel laten X1 dengan indikatornya ada 4. Dengan indikator ada 4. Ini bisa dibesarin, dikecilin supaya sesuaikan dengan ininya. Nah, indikatornya bisa kita pindah ke kiri, ke belakang, seperti ini ya. Ya. Terus kemudian X2-nya juga sama, kita klik X21, X22, X23, X24. Ini variabel laten yang kedua ya. Variabel laten yang kedua. Ya. Variabel laten yang kedua, yang ketiga juga X31, X32, dan X33, 4. Oke. Nah, ini sudah dapat variabel bebasnya. Sekarang tinggal variabel terikatnya Y ya, Y11, 12, 13 dan 14. Ya. Apa ini? Ini ada, kita ambil 2 saja dulu Y-nya ya, 2 saja. Supaya ini yang sederhana aja dulu. Kita ambil Y-nya 2 saja. Ya. Jadi Y-nya indikatornya ada 2 ya. Tentu ini hanya contoh saja Bapak Ibu ya. Jadi variabel bebasnya di sini ada 3, X1, X2, X3. Variabel terikatnya ada 1 yaitu Y ya. Nah, sekarang kalau sudah sampai di sini tolong bersuara ya. Sudah, Pak.
Udah, Pak. 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 Oke, sekarang kita connect. Sini ada connect di atas nih. Diklik connect, ditarik dari X1 ke Y. Kalau dia nyambung langsung biru dia, Bapak Ibu. Ya, terus tarik lagi semua ya. Tarik, tarik ya. Sudah? Sudah, Pak. Nanti model ini bisa juga begini Bapak Ibu, tergantung eh, ini kita apa namanya? Tergantung model kita. Ini bisa juga nanti ini digeser ke depan ya, di tengah gitu, dimajukan ke sini ya. Nanti kita kembangkan ke sana. Tapi kita mulai dari sini dulu ya. Nah, sekarang kita mau lihat tadi kan ada dua uji ya, uji outer model ya sama inner model. Sekarang kita lakukan dulu uji outer model. Oke, untuk uji outer model coba Bapak Ibu lihat ini ada calculation. Kalau yang di Smart Palace 3 mungkin di sebelah kanan dia. Ini ada calculation. Klik calculation, pilih bagian atas PLS SEM algorithm ya. Nah, ini klik lalu start calculation. Nah, ini keluar ya. Udah keluar. Coba kita cek. Masih kelihatan saya punya ya hasilnya ya. Ya, Pak. Masih? Masih, Pak. Ya, X11 itu kelihatan itu ada 0,908. Ya. Betul. Itu namanya faktor loading tadi. Faktor loading tadi harus 0,6 ke atas atau 0,7 ya. Jadi kalau kita lihat untuk variabel laten X1, semua indikator faktor loadingnya di atas 0,6, malah di atas 0,7. Jadi semua indikatornya bagus. Itu maksudnya ya. Jadi dari segi pengukuran, struktur pengukuran itu bagus ya. Kemudian X21 berapa Ibu? Coba disebut nama angkanya. 0,869. 0,9. Ya, X21 0,869. ya. Itu arti bagus karena di atas 0,7 ya. X31 berapa Ibu? 0,857. 0,857 ya. Ini artinya faktor loadingnya bagus semuanya ya. Kemudian untuk variabel laten Y1 yang memenuhi syarat hanya satu ya, Y11 0,99. Kalau Y12 0,034. 0,034. Nanti kalau ketemu yang di bawah 0,7 kita buang saja. Kita buang saja karena itu merusak ya. Atau nanti kita ganti lagi pertanyaannya untuk indikatornya ya. Gitu ya. Jadi kalau ada di bawah 0,7 dibuang. Tapi kalau misalnya indikatornya masih cukup banyak, ya nggak apa-apa dibuang ya. Tapi kalau seperti ini hanya dua, dibuang tinggal satu, nanti kurang ya, kurang mewakili ya. Oke. Nah, kita sekarang bisa melihat macam-macam ya. Tadi ada namanya eh, Kernel Locker, ada HTMT, ya kan? Ada namanya HTMT cross loading. Nah, bisa kita lihat di sini, ya. Kita lihat di sini. Atau kalau mau lihat R square dulu, R square. Ini ada menunya di sini, ini R square-nya ini.
Jadi satunya R square-nya 0,467. Ya, artinya apa? Ini kan koefisien determinasi ini. R square 0,467 artinya bahwa variabel bebas mampu menjelaskan variasi atau perilaku variabel terikat sebesar 46,7%. Itu R square ya. Kemudian kita mau lihat yang lain. Constructability. Ini alpha, ini Kronbach alpha ya. Tadi bilang Kronbach alpha harus di atas 0,6. Ini tiganya bagus nih, tiganya bagus, tapi satu enggak. Ini berarti indikator di Y1 ini harus kita perbaiki nanti ya. Kemudian composite reliability juga, ini 0,7. Ini tiganya memenuhi ya. Kemudian AV, AV tadi 0,5 ya tadi, 0,5. Ya, di sini 0, ini lolos ini semua. Kalau ini lolos semuanya. Ya. Ya, ini lolos semua ini. Kita geser ke sini untuk melihat yang lain. AV-nya ini 0,738. Ini di atas 0,5 semua. Bagus ya. Kemudian apalagi yang mau kita lihat? Diskriminan validity ya. Pada tadi ya. Nah, ini HTMT. HTMT ini jelek ini ya. Ini jelek. HTMT ini harus di bawah 0,9 ya. Kalau kita mau lihat multikolinialitas ini ya. Kalau lihat multikolinialitasnya bagus ini. Ini kalau di bawah 5 itu bagus ya. Tapi nggak bisa misalnya sebagian bagus, sebagian nggak bagus. Pokoknya harus seluruh memenuhi syarat ya. Apalagi yang mau kita lihat ya. Nah, ini lagi corner locker. Ya, mana? Nih, corner locker. Ini harus kalau bagian atasnya ini ya, ini bagian diagonalnya ini lebih tinggi dari yang di bawahnya itu bagus tuh. Misalnya ini 0,859, di bawahnya 0,827 ya. Semua yang di bawah ini lebih kecil dari yang di atas. Ini bagus. Ini 0,844, ini di bawahnya semua lebih kecil dari 0,844. Ini lebih kecil ya. Kalau yang ini lihatnya gimana? Lihat aja ke kirinya ya. 0,707 lebih kecil dari semua yang ada di kirinya. Ini namanya Forner-Lacker kriteria ya. Arti ini lulus nih. Apalagi ada cross loading. Ya. Cross loading ini maksudnya korelasi variabel laten dengan indikatornya harus lebih tinggi dibanding korelasi dengan indikator yang lain. Misalnya gini, ya korelasi X11, X12, X13, X14 dengan X1 itu harus lebih tinggi dari semuanya ya. Kalau ini 0,9, 0,9 ini 0,718, ini 0, ini nggak bagus nih, ini satu nih ya. Ini lebih tinggi dari X21 lebih tinggi korelasinya terhadap X1 dibanding X1 yang lain ya. Tapi selebihnya dia lebih bagus ya. Kemudian X2 dengan indikator X2. Ini indikator X2 apa tadi? X21, X22, X23, X24. Nah, kalau kita lihat ini 0,8, 0,8, 0,8, 0,8. Ini selebihnya itu di bawah 0,8, 0,7, 0,6 dan seterusnya. Ini juga ya 0,7, 0,7, 0,7.
Kemudian korelasi X3 dengan indikatornya, kita lihat nih ya. X31 dengan X3 0,857, X32 dengan X3 0,867, X33 dengan X3 0,875 ya. X34 dengan X3 0,857. Nah, semua angka yang lain berada di bawah ini. Korelasi X3 dengan indikatornya berarti bagus ya. Kalau korelasi Y ya dengan indikator Y ini 0, ini jelek ini nih. Ini jelek ya. Kalau ini sih lebih tinggi dari semuanya, tapi ini tidak bagus. Memang dari tadi bermasalah ini ya. Ya, oke. Yang bagusnya ini kalau ini lebih tinggi ya, korelasi Y dengan indikatornya lebih tinggi dibanding korelasi Y dengan indikator yang lain. Itu namanya cross loading ya. Oke. Lalu sekarang kita mau lihat uh, PET analisisnya ya, PET analisisnya atau PET koefisiennya ya. Kita kita ini balik lagi edit ya. Kemudian kita ke calculation lagi, calculation, balik ke calculation, kemudian pilih bootstrapping. Pilih bootstrapping ya, bootstrapping. Oke. Sekarang start calculation lagi. Ya, ya. Udah kelihatan hasilnya? Sudah. Sudah, Pak. Ya, ini gambarnya. Jadi yang ini angka yang di garis yang di tengah yang di dalam garis ini menunjukkan koefisiennya ya, koefisiennya. Untuk lebih jelasnya kita lihat saja ini final result di nipet koefisien gitu. Nah, ini dari X1 ke Y1. Nah, ini tadi ya. Ini gambar di gambar tadi itu ini ya. Kemudian di sini kelihatan nanti p-value-nya ya. Kalau kita lihat di sini X1 berpengaruh tidak signifikan terhadap Y1. Karena apa? Ini p-value-nya 0,576. Tapi X2 berpengaruh signifikan ya. Tidak signifikan ya karena ini 0,065 ya. 0,065 masih lebih besar dari 0,05. Bagaimana dengan X3? X3 berpengaruh positif dan signifikan terhadap Y. Ini p-value-nya 0,000 dengan koefisien 0,557. Jadi seperti ini kalau kita menggunakan SEM ya. Jadi mudah-mudahan sudah jelas ya Bapak Ibu, kalau yang SEM itu adalah yang pembedanya dengan yang lain adalah di SEM kita menggunakan indikator ya. Oke. Nanti bisa kita kembangkan model yang tadi ya, kita rubah strukturnya misalnya ya. Kita bisa membuat misalnya X3-nya sebagai variabel mediasi misalnya atau variabel moderasi mediator ya. Tapi yang sering digunakan tuh digunakan salah satunya menjadi variabel mediasi ya. Oke, saya akan kasih lagi satu buat latihan ya. Saya kirimkan datanya. Saya akan kirimkan datanya dengan model yang berbeda ya. Saya akan cari dulu datanya di mana tadi dia.
Saya keluar dulu ya, Bapak Ibu, dari ini. Oke, jangan disimpan. Saya cari dulu datanya. Saya akan kirim datanya yang sudah dimodifikasi. Jadi nanti tinggal ngolah saja. Siapa? Saya masih kuliah dulu, Pak. Nah, ya, ya, itu saya kirim datanya, Bapak Ibu. Ya, sekarang kita buka lagi sama-sama ya. Kita buka lagi sama-sama. Udah kelihatan, dibuka lagi sama-sama. Kemudian dilakukan seperti tadi. Saya bagikan lagi